akan praktikkan mengenai web server dan juga DNS server. Untuk pertama-tama itu web server. Web server itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Lalu web server memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya yaitu browser dia mengirimkan HTTP request, lalu web server meresponnya dengan merespon dengan halaman bentuk website gitu ya. Ya langsung aja ke praktikumnya ya. Langsung ke praktikumnya. Kita bisa pakai struktur. Kita bisa pakai struktur yang kemarin yaitu yang RIP ya. Ini tidak ada perubahan, RIP-nya masih ada. Lalu untuk server yang main server 1 sama server 2 kita ubah jadi web server dan juga DNS server. Nah, lalu untuk pertama-tama kita nyeting dulu ya untuk web servernya. Oke, untuk pertama kita pastikan dulu jaringan dan berfungsi dengan baik, terutama dari PC 1 ke web servernya tadi. Dari PC ke web server kita dengan cara kita pergi ke desktop, lalu ke command prompt, kita ping network atau IP dari web servernya 43.43.43. Jangan lupa ini tadi saya coba untuk memastikan apakah ini masih bekerja seperti yang kemarin. Jangan lupa di mode real time ya. Nah, dia akan langsung keluar. Lalu untuk PC 2 kita cek juga melalui command prompt, kita ping ke web servernya apakah masih tersambung. Dia masih tersambung ini. Oke. Dia masih tersambung. PC 3 juga kita cek aja semuanya. Oke, sudah ya, sudah tersambung. Lalu untuk yang kedua kita nyeting web servernya, kita nyalakan service HTTP-nya, lalu kita edit file index.html. Nah, kita ke web server, kita ke service, lalu ke HTTP, kita on kan semuanya. Nah, untuk index.html ini kita bisa edit semau kalian ya. Mau kalian bikin website dengan banyak baris juga nggak apa-apa, tapi untuk percobaan kita ngikutin sini aja, kita pakai copy paste HTML ini. Atau kalau kalian mau kalian bisa ubah sedikit, kayak mungkin kalian tambahin satu, terserah kalian ya. Tidak ada ketentuan. Kita save. Ya, kita yes. Nah, kita cek lagi ya untuk ini apakah udah sama dan udah sama kayak yang tadi. Nah, setelah itu kita coba buka index.html tadi menggunakan IP dari web servernya, dan kita coba dari PC 1, PC 2 ataupun PC 3 gitu ya. Biar nggak terlalu lama, kita coba aja di salah satunya aja ya. Kita ke web browser. Oke, masih loading. Nah, di sini kita bisa ketik network dari web servernya. Nah, kita langsung disajikan ya
Ini bentuk dari sama seperti yang di sini. Oke, tapi di sini saya tambahin hello world ya. Kalian bisa tambahin apapun semau kalian. Kalau kalian mau nambahin stylenya juga nggak apa-apa gitu. Ini cuma sebagai contoh aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba di PC2 juga bisa, kan ke web browser lalu kalian coba juga bisa. Cuma di sini agak lama, jadi mungkin akan saya skip ya untuk PC3-nya, PC2-nya aja. Oke, ini terakhir ya PC2 ya, karena agak lemot untuk loading masuk ke web browser dari PC. Jadi ya ini berhasil ya. Jadi ini aja sih ya tentang web browser, dimana PC dia nge-request HTTP ke web browser, lalu web browser tuh ngerespon dengan berupa halaman website seperti tadi ya. Ya begitu cara kerjanya web browser. Lalu untuk DNS server ya, web server ya, sorry. Untuk DNS server, DNS sendiri itu domain name server ya. Jadi kita menghubungkan URL dengan IP address. Kalau tadi kan kita akses halaman websitenya menggunakan IP addressnya si web server, yaitu 4343.1 kan. Nah kalau di DNS kita bisa menghubungkannya itu dengan URL. Semisal kita memudahkan untuk kita tuh mengakses website gitu. Kita tidak perlu tahu IP address dari website yang mau kita akses gitu. Cukup kita tahu DNS-nya aja, domain name-nya aja. Semisal seperti kayak google.com, kita tinggal ketik google.com aja gitu. Nah seperti ini ya. Oke, kita langsung ke praktikumnya aja ya, ke praktiknya aja. Oke, ini untuk pertama-tama kita nyambungkan PC yang ada di bawah tadi, DNS servernya kita sambungkan ke DNS server ya, kita sambungkan ke sini. Jadi di IP configuration kita nyambungkan DNS server ini ke IP-nya DNS server ya, yaitu 33.1. Kalau kalian mau nyoba ke semua PC juga kalian harus tambahkan ya ke IP configuration-nya. Oke, setelah sudah, kita mengaktifkan service DNS pada DNS servernya. Lalu kita tambahkan seperti domain name ya. Kita tambahkan domain name ke dari web servernya yang mengacu ke web server. Jadi gini, kita buka DNS servernya dulu, kita ke service, lalu ke DNS, kita on kan dulu pertama-tama. Nah kita bisa bikin sebuah domain atau nama domain. Semisal kalian ingin percobaan, oke gini aja, dnsserver.com gitu kan. Kita type-nya record ya. Lalu addressnya kita mengacu kemana? Kita mengacu ke index.html yang ada di server web server. Jadi kita sambungkan atau kita arahkan addressnya ke web server ini, yaitu 43.1. Lalu kita add dnsserver.com gitu. Nah kita save ya, jangan lupa. Lalu kita coba. Oke. Nah, oke, kita coba ya. Setelah itu kita coba untuk
Untuk ketiganya kita disuruh untuk ns lookup dulu ya. ns lookup ns lookup kita coba di bc 1. Kita ke ini seperti apa ya, nge-tracing bisa dibilang seperti tracing, dimana kita tahu arahnya tuh kemana gitu ketika kita ns lookup dnsserver.com. Nah, kita sudah diarahkan ke servernya DNS. Nah, namun dnsserver.com ini ngarah kemana? Dia ngarah ke addressnya 4343.1 gitu ya. Ini ya kita memastikan kalau yang dituju atau dnsserver.com tuh nyambung ke DNS server, dan DNS server tuh dari name-nya, domain name-nya tadi itu mengarah ke si web servernya. Langsung aja kita coba ke web servernya ya. Kita nggak usah lah ini, kita buka web servernya, kita pakai domainnya. Oke. Nah, ini kita langsung buka ke web browsernya, kita coba dnsserver.com. ya, dia nyambung ya, ini artinya berhasil. Kita bisa akses website yang tadi yang di web server dengan nama DNS server. Kita nggak perlu nulisin IP addressnya 4343.1 gitu. Ini bisa dibilang memudahkan user ya untuk mengakses websitenya. Lalu yang kedua, kita bisa bikin nama alias. Nama alias itu kita tambahkan baru ya. Kita ke Gmail, kita tambahkan nama baru, semisal www.dnsserver.co.id. kita hostname dari dnsserver.com gitu. Jadi kita juga bisa mengakses dnsserver.com kayak tadi, cuman kita pakai namenya www.dnsserver.co.id. Kita coba add, lalu kita save. Oke. Nah, tadi DNS. Nah, ini udah bener ya. Kita pakai si name tuh alias ya. Kalau misalnya mau di oke, kayaknya kita nggak boleh pakai caps lock ya, harus kecil semua, jadi kayak gini aja, www.dnsserver.co.id. Kita coba ns lookup kayak tadi di command prompt, ns lookup www.dnsserver.co.id. Dia menyambung ya, dan di bawahnya ada tambahan alias dari nama alias dari dnsserver.com. Ini kalau kalian coba ke web browser, nah lalu kita coba akses www.dnsserver.co.id. ya sama, jadi kita bisa pakai namanya sendiri tadi, report tadi, atau kita bisa pakai juga tambahkan alias ya, nama domain alias. Jadi kita bisa akses www.dnsserver atau dnsserver.com. Kalau kalian mau coba juga di PC3,
Lalu kita coba www.dnsserver.co.id. Oke, bisa juga PC3 juga bisa. Jadi ya itu cara kerjanya web server dan juga DNS server ya. Oke, sekian, terima kasih.